Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang mencari sudut-sudut istimewa ya. Jadi tidak sembarangan ya, karena di sini tuh kadang ada yang bernilai negatif dan bernilai positif. Tergantung dari sudut istimewanya itu ada di kuadran berapa. Oke. Nah, di sini eh ada 4 kuadran ya. Kuadran satu, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di setiap kuadran itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nah, yang pertama untuk di kuadran satu. Dan di kuadran satu ini semuanya positif. Ya, di sini itu adalah semuanya positif. All positif. Nah, maksudnya positif gimana? Nah, di dalam sudut istimewa itu kita tahu tahu kan ya ada yang namanya sinus, ada sin, ada cos, ada tan. Nah, jadi sin kostannya untuk di kuadran satu semuanya positif. Ya, jadi tidak ada yang bernilai negatif. Jadi sin cos sama tannya semuanya positif. Nah, ini di kuadran satu itu sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, itu di kuadran satu. Nah, terus di kuadran 2 itu sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Itu di kuadran 2. Dan di kuadran 3 itu sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir di kuadran 4 itu adalah sudutnya antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya. Jadi kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran 3 itu antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai 360 derajat. Ya. Nah, di kuadran 1 kan sudah tahu ya, semuanya positif. Nah, di kuadran 2 itu hanya sinnya saja yang positif. Jadi, sinnya positif, cosnya itu negatif, dan tannya itu negatif. Ya. Jadi di kuadran 2 itu hanya sinnya saja yang positif, tapi cos dan tannya negatif. Nah, sekarang di kuadran 3. Di kuadran 3 itu yang positif adalah tannya. Jadi sinnya itu negatif, cosnya negatif, dan tannya itu adalah positif. Ya, jadi sinnya negatif, cosnya negatif, dan tannya positif. Sedangkan di kuadran 4 itu yang positif adalah cos. Jadi cosnya yang positif. Jadi sin-nya negatif dan tan-nya itu adalah negatif. Ya. Jadi kalau kalian sudah paham nih masalah yang negatif sama positifnya, baru kita ke mencari sudut-sudut istimewanya. Ya. Nah, gimana mencari sudut-sudut istimewanya adalah misalkan gini ya. Biasanya kalau saya mengajarkan itu kita langsung membuat tangan ya. Kita gunakan tangan ya, tangan. Nah, di sini di tangan ini kita anggap ini jempol ya. Tangan yang di sini itu jempol. Ini kelingking. Biar bisa tahu membedakan mana jempol, mana kelingking ya. Ini jempol, ini kelingking. Nah, biasanya di setiap jari itu ada nilainya. Misalnya gimana? Misalnya di sini untuk jempol itu nilainya adalah 0. Untuk jari manis itu setengah. Jari tengah itu adalah setengah akar 2. Untuk jari manisnya itu adalah
Bentar, kita hapus dulu ya. Jari manisnya itu setengah akar 3. Dan jari kelingking itu nilainya adalah 1. Ya. Nah, terus oke, ada lagi ya. Untuk satu lagi, di jempol itu nilainya adalah 0. Terus sepertiga akar 3 untuk di jari telunjuk. Sepertiga, maksud saya sepertiga akar 3. Terus di jari tengahnya adalah 1. Di jari manisnya adalah akar 3. Dan di jari kelingkingnya adalah tak terdefinisi. Ya. Oke, nah kalau angka-angkanya sudah, sekarang kita mulai mencari sudut istimewanya. Nah, untuk yang biru ini, nilai yang biru ini, yang 0, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 ini adalah khusus untuk yang sin dan cos. Nah, cuman perbedaannya adalah sin itu dimulai dari jempol, dan cos itu dimulai dari kelingking. Ya. Nah, sementara nilai jari-jari yang berwarna merah ini khusus untuk yang tan. Ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang ini jarak-jaraknya. Ini dari jempol ke telunjuk, jaraknya itu adalah 30 derajat. Sementara untuk jari telunjuk ke jari tengah itu 15 derajat. Dan jari tengah ke jari manis itu 15 derajat. Dan jari manis ke jari kelingking itu adalah 30 derajat. Ya. Nah, kalau sudah, baru kita mulai. Oke, ya misalkan gini. Carilah nilai dari sin. Misalkan, kalau nggak kelihatan ya. Oke. Misalkan cari nilai sin 45 derajat. Sin 45 derajat, misalkan. Nah, sin 45 derajat. Kita lihat ya. Sin. Sin itu dimulai dari jempol, ya. Cari nilainya sampai dengan 45 untuk dijumlah-jumlahkan. Kira-kira 45 itu adanya di jari yang mana? Gitu ya. Oke. Misalkan ini, sin itu dari jempol. Berarti kan ke sini 30 derajat, ke sini tambah 15 jadi 45. Berarti sin 45 itu ada di sini nih. Yaitu adalah setengah akar 2. Maaf. Berarti setengah akar 2. Nah, 45 derajat. 45 derajat itu adanya di kuadran yang mana? Nah, ternyata 45 derajat ini adanya di kuadran 1. Kenapa di kuadran 1? Karena letaknya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kebetulan di kuadran 1 itu semuanya positif nih, all positif. Berarti nilai dari sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ya. Oke, misalkan lagi. Kita mencari misalkan sin 135. Nah, sin 135. Oke, kita mau mencari sin, nanti kita mulai lagi dari jempol. Nah, sampai ketemu nilai dari 135. Ini ke sini 30, ditambah 15 jadi 45. 45 ditambahin 15 jadinya 60.
60 ditambahin 30 adalah 90. Nah, kalau sudah mentok di jari kelingking, nah nilainya 90, sementara yang kita cari adalah 135. Kita balik lagi. Jadi mundur ya. Jadi habis 90 kita mundur lagi jadi tambah lagi 30 jadi 120, 120 ditambahin lagi 15 jadi 135. Oh, 135 berarti ada di jari yang tengah. Nilainya adalah setengah akar 2. Dan kita lihat 135 ini. 135 itu ada di kuadran berapa? Nah, 0 sampai 90 kan tidak mungkin. Ya, berarti antara ketiga kuadran ini. Oh, ternyata 135 itu ada di kuadran kedua. Terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya. Dan ternyata dilihat di sini sinnya yang positif, cos dan tanya yang negatif. Kebetulan pertanyaannya adalah sin. Oh, berarti sinnya positif. Ya sudah, berarti ininya setengah akar 2. Gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Misalkan di sini yang dicari adalah cos D. Ini berlaku nggak hanya 360 derajat ya. Jadi mau 2 putaran, mau 3 putaran, itu tetap bisa kita cari nilai dari sin, cos, dan tan-nya. Misalkan kita cari cos D. Cos 210. Cos 210. Ingat ya, cos dimulai dari mana? Dimulai dari kelingking. Ya, berarti kita maju ya. Kita cari angka 210. Berarti oke, ke sini 30 derajat, ke sini lagi tambah 15 jadi 45, ditambah ke sini lagi tambah 15 jadi 60, 60 ditambah 30 lagi 90. Nah, kalau udah sampai mentok dari sini kan ya, 90 kita mundur lagi, 90 ditambahin 30, ada 120, 120 tambahin lagi 15, jadi 135, 135 ditambahin 15 lagi, ya, itu adalah 150, ditambahin lagi ke sini, tambah 30, jadi 180. Nah, ternyata masih belum nyampe ke 210. Nah, berarti kita maju lagi, mundur lagi nih. Nah, 180 ditambahin 30. Nah, ternyata hasilnya adalah 210. Berarti 210 itu adalah di sini. Nilainya adalah setengah akar 3. Nah, sekarang kalau nilainya sudah ketemu, kita cari dia itu nilainya positif atau negatifnya. Nah, 210 nih. 210 itu adanya di kuadran berapa? Kuadran 1, 2, atau 3. Ya. Oh, ternyata 210 itu ada di kuadran ketiga. Dan kuadran ketiga itu adalah nilainya sinnya negatif, cosnya negatif, dan tannya yang positif. Nah, kebetulan yang dicari adalah cos. Oh, cos ini bernilainya apa nih? Negatif. Berarti ini adalah cos 210 derajat itu adalah nilainya adalah min setengah akar 3. Oke. Ya. Oke deh, contoh satu lagi. Kita misalkan tan. Tan berapa nih? Tan 150 derajat. Ya. Tan 150 derajat. Kira-kira ada di jari mana ya? Nah, tan. Tan itu dimulai dari jempol ya. Dari ini adalah tan. Tapi nilai tan itu adalah yang warnanya merah nih. Yang 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terdefinisi atau tak hingga ya. Oke, tan 150 derajat. Dimulai dari jempol. Kita hitung ya. Jaraknya sama, jarak antar jarinya sama. Berarti ini ke jari sini 30 derajat, tambahin 15 itu 45, tambahin 15 lagi jadi 60, tambahin 30 jadi 90. Nah, kalau sudah ternyata yang kita cari adalah 150. Sampai sini sampai jempol ternyata
baru 90. Berarti kita maju lagi ya. Tambahin lagi 30 jadi 120. Tambahin 15 jadi 135. Tambahin lagi 15 jadi 150. Oh, berarti nilai 150 itu ada di jari telunjuk. Itu nilainya adalah sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita lihat nih nilainya. Dia negatif atau positif. 150. 150 itu ada di kuadran berapa? Ya, kebetulan 150 itu terletak antara kuadran 2. 90 sampai 180. Nah, di kuadran 2 itu sin-nya positif, cos-nya negatif, dan tan-nya negatif. Kebetulan yang kita cari adalah tan. Oh, berarti nilainya negatif. Oh, berarti nilai tan 150 derajat itu adalah min 1/3 akar 3. Oke ya, selesai ya. Dan oke deh, ini buat latihan kaliannya. Kira-kira berapa ya nilai dari sin ininya? Oke, soal nomor 1 misalkan sin 270 derajat. Yang nomor 2 buat latihan di rumah ya. Terus misalkan di sini adalah cos 315 derajat. Nomor 3 adalah tan 330 derajat. Yang nomor 4-nya adalah berapa ya kira-kira? Sin 215 derajat. Terus yang nomor 5-nya itu adalah tan 240 derajat. Nomor 5 ya ini. Dan yang nomor 6-nya misalkan di sini adalah tan 30 derajat dikali sin 60 derajat. Oke ya, 6 soal saja. Ya, jadi kalau misalnya kalian tahu nih jawaban dari 6 soal ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.